Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari mahasiswa? Semoga sehat selalu, tetap semangat hadapi pandemi virus corona. Kali ini saya akan memberikan kuliah tentang perkembangan peserta didik, itu nama mata kuliahnya. Dan materi pertama adalah konsep psikologi perkembangan. Jadi langsung aja to the point. Nanti kebanyakan materinya masuk ke psikologi Islam. Ada beberapa teori-teori untuk psikologi barat, tapi lebih banyak psikologi Islam. Saya pikir ini penting ya, karena di antara kita sebagai seorang muslim itu masih jarang banyak mengetahui tentang psikologi Islam. Nah, sekarang yang pertama, makna psikologi. Kalau secara etimologi itu mudah. Jadi psiki itu berarti jiwa atau ruh, logos artinya ilmu. Jadi psikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh manusia. Nah, tapi secara terminologi ada masalah. Ruh dan jiwa itu tidak dapat diamati, sulit diukur, sulit ditelaah secara ilmiah. Sehingga yang diamati atau yang dapat diukur adalah perilaku. Jadi perilaku ini adalah perwujudan dari jiwa. Jadi kalau kita lihat jiwa seseorang itu lihat dari perilakunya. Sehingga secara terminologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Nah, seperti itu. Kemudian tadi di awal saya jelaskan, kajian psikologi kita lebih banyak ke Islam. Memang ada dua ya, Barat sama Islam. Nah, ini punya struktur pemikiran yang berbeda, seperti yang ada di slide. Kalau Barat, ruh atau jiwa itu tidak dibahas. Jadi perilaku dibahas hanya dengan satu pendekatan, yaitu horizontal, lingkungan ini. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau dalam Islam itu ruh atau jiwa itu dibahas, termasuk kajian spiritual, filsafat ada dalam Islam. Sampai ada satu mata kuliah namanya manajemen ruh. Nah, bayangkan. Kemudian perilaku dibahas dengan dua pendekatan, vertikal, nah, ketuhanan, dan juga horizontal, yang seperti Barat tadi, lingkungan. Nah, kan ini sudah berbeda kalau kita lihat kajiannya, tentunya lebih lengkap yang Islam. Nah, berikutnya faktor perkembangan manusia. Jadi, apa yang dibahas ini nanti, kita merujuk ke yang Islam, ada 3 poin tentang keturunan, lingkungan, dan spiritual. Sedangkan kalau Barat, spiritualnya nggak ada. Hanya keturunan dan lingkungan saja. Nah, bagaimana konsep perkembangan manusia? Secara teori ada 4. Yang namanya perkembangan itu, pertama adalah growth, pertumbuhan. Nah, itu kalian bisa baca, perubahannya sifatnya kuantitatif, ini alamiah, ataupun hasil dari sebuah pembelajaran. Yang kedua, kematangan, maturation. Perubahannya kualitatif, jadi fungsi psikofisik dari yang tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Ini juga alamiah atau dari hasil belajar. Yang ketiga, belajar atau learning. Jadi perubahan perilaku. Nah, kalau belajar ada perubahan perilakunya. Jadi sebagai akibat pengalaman
ataupun disengaja terarah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir adalah exercise, latihan. Nah, ini perubahan perilaku dari psikomotor, aspek psikomotor, sama sebagai akibat pengalaman disengaja terarah baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya bagaimana perkembangan manusia ini. Ada satu video animasi yang menarik ya. Jadi saya selalu bilang ini adalah video garis bilangan kehidupan. Kita akan lihat videonya. Gimana videonya? Keren ya. Selanjutnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara perkembangan anak dulu dan sekarang. Kenapa? Ini sampai saya katakan tantangan perkembangan abad 21. Karena anaknya, dari sisi anaknya sama. Mereka mengalami tumbuh dan berkembang. Tapi yang berbeda zaman dulu dengan sekarang adalah lingkungan. Kalau zaman dulu lingkungannya cukup statis, tapi sekarang lingkungannya berkembang, lompatan teknologinya luar biasa. Sampai ada gap. Sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0. Masyarakatnya adalah Society 5.0. Nah, dulu dari 1.0 ke 2.0 itu butuh 1 abad. 2.0 ke 3.0 butuh 1 abad. Demikian juga 3.0 ke 4.0 mulai agak cepat, tidak 100 tahun. Apalagi 4.0 ke 5.0 sekarang sudah dimulai. 5.0 di Jepang, bayangkan. Nah, ini sebagai tantangan. Sehingga ada beberapa teori sampai mengkelompokkan usia perkembangan itu berdasarkan tipikal generasi. Nah, seperti di slide itu ya kan. Jadi yang terakhir ini gen alpha, anak-anak yang lahir tahun 2011 sampai 2025 nanti. Itu gen alpha. Nah, ini kan tantangan kalian untuk menjadi guru nanti. Setiap generasi, sebelum generasi alpha itu adalah generasi Z gitu. Terus ada generasi Y. Nah, ini berbeda-beda tipikalnya. Luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengupas secara lengkap. Ini kalian harus memahami bagaimana sih tahapan perkembangan manusia itu. Nah, ada perbedaan antara teori dari Barat dan Islam. Nah, saya fokus yang Islam. Ada 8 perkembangan. Pertama bisa dilihat mulai dari pranatal sebelum kelahiran, lalu pasca natal atau neonatal, kemudian anak-anak, lalu ada tamyiz, ini bahasa Arab, ada amrat, ada taklif, ada futuh,
dan pasca kematian. Itu ada tahap setelah kematian. Kalau di barat tidak ada ini. Nah, dan di situ ada rentang usianya. Kalian bisa perhatikan di situ. Nah, ini saya pikir tahapan perkembangan yang cukup lengkap. Nah, sekarang saya masuk ke tahap pertama, pranatal, pada saat kehamilan. Nah, sekali lagi ada dua, saya lihatkan pendekatannya. Kalau dalam Islam itu ada 7. Jadi ketika janin ini yang ada dalam kandungan itu mengalami 7 tahap. Sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kalian bisa baca itu. Sedangkan barat hanya membagi pada 3. Germinal, embrio, dan fetus. Itu 3. Kalian bisa lihat betapa lengkapnya Islam. Mulai dari sulalatin mintin, saripati tanah, nutfah. Nah, ini air mani yang sudah bercampur ketemu sama ovum. Lokah, menjadi segumpal darah al-alaq ya. Mudghah, daging, idham, tulang belulang, laham, tulang belulang lalu dibungkus oleh daging, lalu jadilah anas, manusia. Kalau di barat, germinal itu nutfah, embrio itu mulai alaqah, mudghah, idham sampai laham. Sedangkan yang ketiga fetus, ini mulai dari bulan ke-8, itu bulan ke-8 ya, sampai proses kelahiran. Nah, inilah manusia. Nah, di embrio ini, di antara alaqah, mudghah, ya, itulah ruh ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Di dunia barat tidak ada ini. Agar kita tahu dan benar-benar memahami kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana janin sampai menjadi bayi yang sempurna untuk dilahirkan. Kita tonton video dulu berikut ini. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu.
Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Luar biasa videonya, Allah Maha Besar. Nah, yang kedua, tahap pasca Natal, yaitu mulai bayi lahir sampai usia 2 tahun. Nah, saya akan fokus ke poin-poin penting dan berusaha tetap memberikan pendekatan spiritual. Ketika bayi lahir, indera yang paling aktif adalah pendengaran. Karena itu dalam Islam, bayi lahir kita memberikan stimulus pertamanya adalah dengan azan dan iqomah.
supaya kata atau kalimat yang didengar adalah benar-benar punya pendekatan spiritual. Dan ini juga penegasan kesaksian untuk bertuhan. Jadi ketika dalam kandungan ruh itu ditiupkan pada janin, sebetulnya di situ sudah mengakui ini bahwa Tuhan itu ada, Allah Ta'ala. Namun ketika lahir untuk penegasan kembali itu azan dan iqomah. Nah, luar biasa. Dan sekali lagi di dunia barat ini tidak dikenal. Nah, kemudian tahap berikutnya yang ketiga adalah tahap anak-anak. Jadi usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia 2 sampai 7 tahun. Nah, kita lihat itu satu kata saja untuk menjelaskan ini, yaitu eksplorasi. Nah, ini fase kritis di mana anak itu aktif bergerak, memuaskan rasa ingin tahunya. Luar biasa, dia penasaran dengan segala macam hal. Ini 2 sampai 7. Nah, nanti dalam aspek-aspek perkembangan yang lain kita akan bahas ini. Karena kalian ini nanti akan ngajar dimulai di sini. Kelas 1 SD itu masih kanak-kanak. Nah, dan subhanallah, di fase kanak-kanak ini mulai awal perkembangan akal dan kolbu diasah. Dan inilah tahapan kerangka tauhid yang harus dibangun pada pola asuh anak. Nah, ini tugas orang tuanya sebetulnya, juga tugas gurunya. Jadi tahap kanak-kanak itu adalah menanamkan kerangka tauhid, itu yang penting. Kemudian yang keempat, ini tahap tamyiz, yaitu 7 sampai 10 tahun. Nah, dalam Islam dikatakan ini fase Abdullah, hamba Allah. Fase pengetahuan akan apa itu tanggung jawab. Disinilah anak diajarkan pemahaman tauhid, mengenal Allah, Nabi, dan hari akhir. Pemahaman akhlak yang baik, yang buruk, benar, salah, prioritas, bukan prioritas. Dan juga pemahaman hukum yang halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan subhat. Ini di tahap tamyiz, baleh. Luar biasa. Karena itu, kalau boleh saya berpesan kepada kalian nanti, ketika nanti punya siswa sudah menginjak usia baleh, katakan pada orang tuanya, rayakanlah masa baleh. Seperti kita merayakan anak-anak kita yang saatnya menikah. Karena masa tamyiz, masa baleh ini luar biasa. Bayangkan, mulai ada pengetahuan tentang tanggung jawab. Tanggung jawabnya sudah dipikul sendiri. Yang kelima adalah tahap amrad. Ini 10 sampai 15 tahun. Nah, apa itu? Fase pra-khalifah. Khalifah itu wakil Allah, pemimpin lah. Jadi inilah fase kesadaran tanggung jawab. Kalau tadi sebelumnya pengetahuan tanggung jawab, tapi ini udah sadar dia punya tanggung jawab. Disinilah masa pencarian identitas diri. Peningkatan pengetahuan intelektual. Berpikir abstrak, mulai dapat diajarkan ilmu logika, fisika, filsafat, dan astronomi. Itu di tahap amrad. Dan juga life skill, keterampilan hidup. Jadi, pra-khalifah, luar biasa. Dan yang keenam adalah taklif. Ini tahapan penting juga, yaitu
fase khalifah. Sudah jadi khalifah, jadi pemimpin, wakil Allah. Ada yang menyebut inilah fase amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pada fase ini kemampuan problem solving dari seseorang itu dibutuhkan sekali. Juga skill-skill yang lain. Inilah puncak pengetahuan. Dan biasanya usia 15-40 tahun inilah fase dari manusia untuk mulai menikah. Nah, sekarang sayang ya, menikah tidak pada awal fase taklif. Sekarang sudah mulai mendekati akhir dari fase taklif. Padahal zaman dulu itu usia 15, 16, baik laki-laki maupun perempuan sudah menikah. Nah, saya mau contohkan keberhasilan di fase taklif ini ketika pola asuhnya benar. Di zaman Rasulullah ada tiga pemuda yang dalam masa taklif antara 15-40 tahun itu sudah berhasil menjadi khalifah, pemimpin maksudnya. Saya kenalkan yang pertama Mus'ab bin Umar, diplomat muda yang diutus Rasulullah ke Madinah sebelum hijrah. Usianya sekitar 21 tahun. Bayangkan anak muda, padahal ini penting, misi yang penting, tapi Rasulullah mengirim anak muda karena sudah masuk fase pemimpin. Yang kedua Itab bin Usaid, gubernur Mekah pertama yang berusia 21 tahun setelah menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah. Di sana banyak kaum tulako pada saat itu, kaum munafik. Tapi Rasulullah lebih percaya Itab bin Usaid yang masih muda, 21 tahun. Dan yang ketiga adalah Usama bin Zaid, panglima perang Islam berusia 18 tahun untuk menyerang Imperium Romawi. Luar biasa. Kenapa Rasulullah tidak menjadikan sahabat-sahabatnya yang sudah usia lanjut untuk menjadi panglima perang? Tidak. Rasulullah lebih percaya anak muda yang berusia 18 tahun dan berhasil akhirnya. Inilah fase taklif yang luar biasa. Keberhasilan fase taklif. Dan yang ke-7 berikutnya adalah fase futuh. Nah, ini 40 tahun ke atas, fase kematangan spiritual, kematangan pengetahuan dan emosi, bijaksana. Ada yang menyebutkan di fase ini mestinya kita sudah selesai dengan diri sendiri. Karena apa? Sudah terjadi penurunan kekuatan fisik dan psikis. Jadi hanya beribadahlah, fokus kepada Allah Ta'ala. Dan fase yang terakhir adalah pasca kematian. Ada 3. Kita harus percaya alam barzah, percaya hari kiamat, dan percaya akhirat, yaitu surga atau neraka. Insya Allah kita semua nanti masuk surga. Amin. Adik-adik mahasiswa, nanti dalam kuliah ini sampai selesai 1 semester, yang akan kita bahas itu adalah, dan ini langsung menjadi bahan praktek ya untuk kalian nanti, adalah aspek perkembangan peserta didiknya ini. Ini dari beberapa aspek. Nah, saya berusaha memunculkan sekitar 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah psikomotorik, yang ketiga adalah perkembangan kognitif, yang keempat bahasa, sosio-emosi, dan seni. Nah, mungkin untuk tahap pertama kuliah ini, saya akan masuk ke yang pertama dulu, spiritual. Sehingga nanti yang
psikomotorik sampai seni akan kita lanjutkan pada hari-hari yang berikutnya. Nah, aspek spiritual, saya fokus ke anak usia dini dulu. Kalian nanti akan mengajar anak SD kelas 1 yang mana itu masih masuk dalam kategori anak usia dini. Nah, apa aspek spiritualnya? Jadi, anak usia dini itu bebas dari dosa masih. Kalau saya sebagai dosen mengajar kepada kalian sebagai mahasiswa, kalian sudah tidak bebas dari dosa. Tapi ketika kalian nanti ngajar anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, itu masih bebas dari dosa. Karena itu ada 5 fitrah. Nah, karena bebas dari dosa ada 5 keistimewaan, 5 fitrah. Yang pertama, anak usia dini itu suka menangis. Nah, kadang-kadang kita kalau tidak berpikir secara spiritual, kenapa anak kecil itu suka menangis? Kita ikut emosi. Kadang-kadang kita berusaha benar supaya diam. Nah, padahal coba kita lihat itu di slide. Suka menangis itu kajian spiritualnya mudah terenyuh, hatinya lembut. Anak usia dini makhluk yang paling lembut hatinya. Dan di dalam Islam, orang dewasa itu malah disuruh banyak menangis karena kadang-kadang hatinya sudah keras, kaku. Tidak peka melihat sesuatu yang mestinya dia menangis. Luar biasa. Yang kedua, anak kecil itu suka main tanah. Jangan buru-buru mengatakan kotor. Coba secara spiritual. Tanah. Anak kecil tahu kayaknya dari mana kita berasal. Dari tanah. Dan kemana kita akan kembali, kita dikubur di tanah. Malah kita sebagai orang dewasa banyak lupa. Kita ini asalnya dari mana dan yang mau kemana. Yang ketiga, anak kecil tidak punya dendam. Dia mudah berkelahi namun mudah memaafkan. Yang nanti jadi masalah adalah orang tuanya terus berkelahi antara kedua orang tuanya, anaknya sudah main bareng lagi. Anak kecil tidak takut menyatakan pendapat. Sampai saya tulis di situ, jika dunia ini isinya anak kecil, pasti tidak akan ada perang. Yang membuat perang ini orang-orang dewasa saja. Yang keempat, anak kecil itu tidak pernah menyimpan untuk besok. Suka berbagi, tidak pelit. Kita disuruh belajar kepada anak kecil yang betapa dia yakin, mereka yakin rezeki itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Kekuatan tawakal anak usia dini lebih tinggi daripada kita. Nah, dan yang kelima, anak usia dini itu cepat membangun, membuat sesuatu dan cepat pula merusaknya, merobohkannya. Jadi sepertinya mereka memberi informasi kepada kita bahwa kita ini tidak boleh diperbudak oleh dunia. Tidak ada yang kekal selain Allah. Semua bakal rusak. Semua bakal musnah. Luar biasa sekali. Itulah 5 fitrah pendekatan secara spiritual terhadap anak usia dini. Kalian nanti mengalami ini nanti. Ketika mulai mengajar, kalian menghadapi anak usia dini. Ingat 5 fitrah ini, pendekatan spiritual ini. Karena itu, adik-adik mahasiswa, dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah ini hatinya gundah gulana, Rasulullah mendekati anak usia dini. Karena itu tadi, mereka bebas dari dosa.
ada sebuah riwayat bagaimana perilaku Rasulullah terhadap anak usia dini. Jadi ketika Rasulullah bersiap untuk sholat duhur di masjid, antara rumah dan masjid tidak jauh, pakaian beliau sudah rapi. Ketika membuka pintu rumahnya, tiba-tiba beberapa anak kecil sudah menunggu Rasulullah. Dan mereka sama-sama meminta Rasulullah untuk bermain bersama mereka, menjadi onta, menjadi kuda. Karena sering anak-anak ini melihat Rasulullah menjadi onta, dan yang naik adalah cucunya, Imam Hasan, Imam Husain. Ayo Rasulullah, kita main. Maka Rasulullah menuruti mereka. Padahal Rasulullah akan sholat duhur. Kemudian Rasulullah jadi onta, satu persatu anak kecil itu naik di pundaknya. Para sahabat di masjid sudah menunggu ini Rasulullah. Akhirnya Bilal diminta untuk memanggil Rasulullah. Dan ketika Bilal mencari Rasulullah, betapa terkejutnya melihat Rasulullah bermain sama anak-anak. Bilal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah waktunya sholat duhur. Para sahabat sudah menunggu di masjid." Jawaban Rasulullah, "Bilal, tolong carikan buah kenari yang segar." Waktu itu buah kenari sangat disukai sama anak-anak. Pasti Bilal bertanya kebingungan, "Untuk apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Carikan cepat." Ketika Bilal mendapatkan buah kenari dalam waktu yang tidak begitu lama, Rasulullah bilang kepada anak-anak ini, "Pilih mana onta yang sudah tua renta ini atau buah kenari yang segar." Anak-anak langsung memilih buah kenari, lalu diturunkannya satu persatu anak-anak kecil ini dari pundak beliau yang mulia. Betapa lembut, halus, dan penuh kasih sayangnya perilaku beliau kepada anak usia dini. Setelah itu barulah beliau ke masjid dan memimpin sholat duhur. Dahsyat sekali. Ada 3 hikmah yang kita bisa petik dari perilaku Rasulullah di atas. Yang pertama adalah bermain. Rasulullah ikut bermain, bersikap seperti anak-anak. Ingat, bermainnya bukan bermain catur, jadi onta. Rasulullah masuk ke dunia anak. Dan ketika ingin mengalihkan aktivitas, Rasulullah mencari alternatif yang diyakini lebih disukai oleh anak-anak. Buah kenari sebagai alternatif. Nah, mudah-mudahan perilaku Rasulullah terhadap anak kecil bisa menjadi tauladan kalian semua nanti ketika jadi guru di SD. Nah, itu dulu di aspek pendekatan pertama, yaitu spiritual untuk kuliah hari ini. Nah, sebagai slide terakhir ada feedback. Jadi saya ingin kalian mengerjakan feedback ini. Ini sebenarnya bukan tugas ya, tapi feedback dari kalian mengikuti online kuliah ini. Begini, kondisi usia perkembangan mengalami perubahan antara zaman dulu dan sekarang. Contoh pada tahap taklif, khalifah ini, antara 15-40 tahun. Dahulu cepat sekali seseorang siap menjadi khalifah atau pemimpin pada rentang usia awal, 18-21 tahun. Ingat 3 pemuda yang saya sebutkan tadi. Di usia 18-21 tahun sudah jadi manusia, sudah jadi pemimpin. Namun sekarang terkadang sampai batas maksimal 40 tahun pun masih belum menampakkan ciri-ciri kepemimpinan. Pasti ada sesuatu problem di sini. Nah, saya kepingin kalian memberikan pendapat kenapa fakta ini terjadi. Nah, nggak usah terlalu panjang-panjang.
Nah, kalau sudah, emailkan ke email saya munif.hatib@gmail.com. Dan kapan dikumpulkan? Kalau bisa hari ini ya, Selasa 31 Maret 2020, saya tunggu sampai jam 10 malam di email saya. Nah, terima kasih ya adik-adik mahasiswa. Tahap pertama mudah-mudahan lancar kuliah secara online ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.